Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah materi, yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, salawat serta salam marilah kita tetap aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk materi yang akan kita bahas pada malam ini. Yang pertama adalah ini, larutan. Larutan dalam kimia adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlah lebih sedikit di dalam larutan disebut terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat yang lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Kemudian selanjutnya adalah ini, asam. Asam adalah molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau alternatif lainnya, dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron. Kategori pertama asam adalah donor proton atau asam Bronsted. Pada kasus khusus dalam larutan berair, donor proton membentuk ion hidrogen H3O+ dan dikenal dengan sebagai asam arrhenius. Contohnya ini, kemudian adalah ini, basa. Basa adalah zat di dalam air yang terionisasi melepas ion hidroksida dan pembawa sifat asam adalah ion hidrogen, sementara sifat basa adalah ion hidroksida. Contohnya adalah kalsium hidroksida yang terdapat pada mortar dan plaster, magnesium hidroksida yang terdapat pada obat pencahar, susu magnesia dan antasid, natrium hidroksida atau NaOH yang terdapat pada bahan sabun. Oke. Kemudian asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah senyawa asam yang mudah melepaskan ion H+ dan dalam air, sedangkan asam lemah adalah senyawa yang sulit melepaskan ion H+ di dalam air. Perbedaannya, asam kuat adalah asam yang mudah terurai, sedangkan asam lemah merupakan asam yang terion sebagian atau sulit terurai. Jadi, jika asam kuat adalah senyawa asam yang mudah melepas ion, begitu juga berbaliknya dengan asam kuat, yaitu asam lemah adalah asam yang sulit melepas ion H+ dalam air. Contohnya adalah di sini. Kemudian basa lemah dan basa kuat. Basa kuat adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air mudah melepaskan ion OH-. Larutan basa ini juga akan mengalami disosiasi total. Contoh basa kuat misalnya kalium hidroksida dalam kurung KOH, natrium hidroksida atau sodium hidroksida dalam kurung NaOH, dan barium hidroksida dalam kurung BA dalam kurung OH kurung tutup. Basa lemah adalah basa yang pada saat dilarutkan dalam air tidak terdisosiasi sepenuhnya dan larutan berair yang dihasilkan mengandung ion hidroksida dan radikal basanya dalam proporsi kecil bersama dengan sebagian besar molekul basa yang tidak terdisosiasi. Contohnya adalah ini untuk basa kuat. Untuk basa lemah adalah ini. Contoh untuk dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat di sini. Oke, saya rasa cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah paham atau salah kata yang saya ucapkan ataupun materi yang saya ucapkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.